Jawab saya mau ngasih kesaksian, saya pikir tuh saya mau ceritakan mujizat-mujizat receh yang setiap hari saya alami bersama Tuhan. Saya tuh sudah ngarang gitu ya, apa yang mau saya ceritakan terutama di bulan Juni kemarin saya ngalami yang namanya favor Tuhan tuh hampir setiap hari. Tapi hari ini berubah saudara. Hari ini tadi ada satu kesempatan kami berdua itu boleh pergi jalan-jalan siang hari gitu. Itu satu kesempatan yang jarang kami lakukan karena kami berdua itu harus jaga toko, ceritanya seperti itu. Tapi kesempatan hari ini anak kami itu ada di Solo, jadi dia yang jaga toko gitu. Kami berdua pergi dan ketika kami pergi kami itu lewat di pusat kegerakan, ceritanya seperti itu. Saya tuh sampai masih deg-degan, saudara. Saya melihat tadi siang tuh sampai ini benar-benar baru dan saya belum cerita ke anak saya ataupun suami saya. Karena saya tuh benar-benar takjub dengan apa yang saya lihat. Siang itu suami saya tuh bilang, itu loh pintu masuk ke pusat kegerakan. Karena saya tuh belum pernah saudara, kalau suami saya tuh sudah pernah, jadi saya tuh yo kepo-kepo piye gitu ya. Rasanya kepingin, wong kita tuh gur berapa menit ke sana, mosok yo ora tahu gitu ya. Sampai akhirnya kita berhenti, nyabrang jalan pun saya enggak nunggu suami saya saudara. Orang gagas wis mbuh, pokoknya saya nyabrang, saya masuk gitu ya. Di tangga pertama masuk, saya mau melangkahkan kaki saya tuh dengar dengan jelas sekali, ini loh tanah yang kamu injak, ini kerajaan Allah. Saya tuh ya saudara, melangkah itu ya sampai tak tarik loh ke belakang. Karena saya tuh sampai kaget dengan apa yang saya dengar. Terus ketika saya melanjutkan langkah kaki saya tuh dalam nama Yesus, saya perkatakan pertama kali dalam nama Yesus. Begitu masuk, di kiri jalan itu ada kayak bangunan. Saya lihat ada bapak-bapak di dalam situ. Saya itu ya ora peduli saudara. Tetap wae mlebu jalan Ranggagas. Begitu saya sampai di dalam, saya itu punya hidung yang sensitif. Jadi nek bau apa wae mesti hok gitu ya saudara. Di situ tuh bau nek buat saya jujur saya itu ya kepengen muntah gitu ya. Tapi Roh Kudus tuh hibur saya saudara. Begitu saya masuk gitu ya, burung dara itu banyak Pak Ubaja, putih-putih, lemu-lemu, nyenengke gitu ya. Saya tuh di rumah, suami saya tuh pelihara burung. Ketika ada satu burung yang jinak, satu tok mencelok di tangan, saya gemes gitu ya, loro gitu ya, nyakar-nyakar dan sebagainya. Ini burung loh, saya jalan tuh ditutke. Saya tuh ya heran, enggak ngerti. Sampai ada satu bapak-bapak bilang gini, saya bilang mbak suami saya, Pak, aku fotonen di situ. Itu ada kayak tambak itu ya Pak, yang ikan itu. Saya foto di situ. Suami saya foto, itu burung ngikutin saya. Saya tuh ya bingung, sakmono kayak melu aku gitu ya. Terus kebetulan rombongannya Pak Joko sama Mbak Titi itu datang ngirim makan ternak gitu ceritanya. Dia bilang, Cik lawong di situ tuh ada makan burung, makanya diikuti, dia bilang gitu. Tapi yang saya lihat tuh enggak seperti itu saudara. Saya tuh lihat, saya akhirnya ngambil makanan itu, makanan jagung itu, saya taruh, burung-burung itu pada deket sama saya tuh jongkok. Tapi ketika saya berdiri, makanan itu habis, burung-burung itu terbang ke pundak saya, ke kepala saya. Tapi yang saya lihat, burung-burung itu berubah saudara. Yang saya lihat itu malaikat Tuhan. Seperti hamba Tuhan yang datang waktu KKR atau apa itu. Beliau melihat tangga itu. Yang saya lihat itu sama saudara. Burung itu yang awalnya dari bawah, aku lihat itu seperti burung. Tapi yang saya lihat itu malaikat dengan semua peralatan musik itu memuji Tuhan. Dan enggak tahu dari mana, tiba-tiba dari atas itu banyak aja. Turun dari atas, turun. Bentuk satu
tangga yang saya lihat sampai ke bawah. Dan yang saya lihat itu malaikat surga bersorak-sorai memuji Tuhan. Itu yang saya lihat, saudara. Sampai saya itu tertegun ya. Saya tuh enggak cerita loh mbak suami saya pas itu. Jadi saya tuh saking kagetnya itu, sampai saya itu muter-muter ngobrol itu ya, dalam hati itu saya bahasa roh, tak berkati tempat itu, tak berkati tempat itu. Waktu saya melihat di situ, Tuhan tuh kayak tunjukkan gini. Saya pernah waktu pertama kali hamba-hamba Tuhan di tempat ini datang, saya tuh diceritani Pak Tekno sama Bu Tekno. Kowe berdiri di sini loh, Hong, kowe lihat ujung sana aja enggak kelihatan gitu. Pak Tekno, Bu Tekno tuh bilang gitu. Tapi ketika saya berdiri di situ ya, yang saya lihat itu bukan lagi hamparan hijau-hijau atau tanah. Tapi yang saya lihat itu orang-orang sampai tanpa batas. Itu yang saya lihat. Kemuliaan buat Tuhan yang saya lihat itu. Jadi jujur aja ya, ketika di mobil, suami saya tuh ngajak ngomong, saya enggak connect. Karena saya tuh terus memuji Tuhan, saya tuh tanya, opo to Tuhan, aku tuh sampai lihat gitu. Tapi Tuhan tuh tunjukkan gini, bisakah kamu memiliki iman seperti Bapak rohanimu? Saya tuh ditanya seperti itu. Kalau waktu 1 juta jiwa, Bapak Out baca canangkan itu ya, banyak orang tuh ngomong apa, koyok cecak nguntal truk gitu ya. Tapi bisa enggak kamu punya iman seperti itu? Ketika pusat kegerakan itu mulai ada, enggak tahu piye cara bangunnya, duitnya dari mana. Tapi Pak Obaja tuh ngomongnya cuman piye, aku tetap percaya dan melakukan bagianku. Bagaimanapun itu kerjaan Tuhan, Tuhan yang akan menjadikan. Bapak kita tuh ngomong kayak gitu. Enggak sampai di situ tok saudara. Kowe bisa lihat enggak PKS-mu. Waktu itu saya ditanya, jangan lihat kejelekan orang-orang yang ada di atasmu, tapi lihat toh hati mereka. Kamu bisa ngelihat enggak pimpinanmu di UMAS? Waktu itu saya kan pelayanan di UMAS saudara. Saya tuh ditunjukkan satu-satu kebaikan-kebaikan mereka dan cara mereka berpikir, cara mereka melayani Tuhan, cara mereka memberikan hidupnya buat Tuhan. Saya tuh diajar seperti itu. Di mobil tuh rasanya kayak ngomong terus gitu, Roh Kudus tuh ngomong terus. Sampai tadi yang diomongin Bu Flora di tempat ini, saya tuh ditanya Roh Kudus gini, siap enggak kamu dengan pekerjaanku di sana? Sesuai namamu, setia. Nama saya Ruth, saudara. Sampai Roh Kudus katakan, siap enggak kowe mbek pekerjaan Tuhan di sana? Saya itu habis dari sana, saya tuh jaga toko lagi ceritanya. Pulang dari jaga toko, saya tuh langsung ambil waktu untuk berdoa. Saya tuh bersyukur saudara, saya enggak ngerti apa bagian saya yang harus saya kerjakan di pusat kegerakan. Tapi satu hal, kami mau dipakai Tuhan, intinya itu saudara. Saya tuh menyerahkan hidup saya, terus Tuhan tuh ingatkan 1 tahun yang lalu ketika kami mulai belajar menabur di pusat kegerakan, Tuhan tuh katakan gini, satu janji Tuhan itu benar-benar merema dalam hidup saya. Ketika kau dapati aku, kau dapatkan semuanya. Itu yang saya dapatkan waktu itu yang menguatkan hati saya sampai hari ini. Terus tadi waktu ukupan di bawah, kebetulan yang doa syafaat itu datang terlambat ceritanya. Terus begitu saya itu berdoa gini, Tuhan apa yang harus kami lakukan gitu ya. Terus pendoanya datang, dia naik. Waktu berdoa pertama kali untuk gedung ibadah ini dipakai untuk MNW, saya tuh doa saya minta gini, Tuhan apa yang saya lihat di Gondang Rejo tadi, saya mau Tuhan tuh kirim seperti yang saya lihat di tempat ibadah malam ini. Karena full miracle night worship buat saya seperti yang digembar-gemborkan Bapak, seperti tadi Bapak juga ngomong, itu tuh awal dari kegerakan. Kita tuh disiapkan, orang memandang kita seperti apa, wes bodoh amat. Yang penting tuh kita ambil Tuhan, intinya seperti itu. Kita tuh dipersiapkan, saya tuh bilang gini sama Roh Kudus, Tuhan bisa enggak
nyatakan sekali lagi seperti apa yang saya lihat tadi siang. Jujur ya saudara, saya itu masih kaget gitu ceritanya. Ngelihat kemuliaan yang begitu megah gitu. Sampai begitu tadi doa di situ ya saudara. Saya tuh enggak habis-habisnya menangis. Nangis bukan karena cengeng Pak, tapi karena memang benar-benar saya tuh enggak bisa kontrol dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya enggak lihat lagi satu tangga, tapi saya lihat 4 tangga. 1, 2 dan di depan sini. Itu yang saya lihat. Dan tangga itu berisikan malaikat Tuhan dengan alat musik yang luar biasa. Itu yang saya lihat. Sampai saya itu enggak bisa ngomong apa-apa. Ketika tadi saya mau bikin momen itu biar saya enggak lupa, saya simpen di Instagram saya. Saya itu cuman ngomong, enggak ada kata yang lain, cuman thank you God, itu yang saya tulis. Karena saya merasa bahwa apa yang kita kerjakan, itu enggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saya percaya pusat kegerakan itu dipercayakan buat gereja itu enggak main-main saudara. Akan ada sesuatu yang besar. Makanya melalui Miracle Net Worship ini, saya percaya setiap kita akan dipulihkan dulu. Setiap kita akan disembuhkan dulu. Sampai kita mampu dan bisa jadi pelaku firman. Dan kita akan jadi pelayan yang militan di sana saudara. Begitu Pak, terima kasih.